Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Lurah beserta jajaran Kapolres, Bapak Ketua BPD Hasan dan beserta jajaran juga Ketua RPM, Ketua Bumdes dan seluruh rekan-rekan semua. Cuma sedikit mungkin tambahan dari saya. Pemerintah itu memberikan bukan masukan, jadi untuk setiap desa itu harus ada bumdes yang diambil dari dana desa. Itu kenapa mungkin ya, itu adalah suatu sinyal dari pemerintah. Jadi satu desa itu harus punya satu unit usaha atau satu perusahaan untuk nantinya akan memenuhi kebutuhan pemerintah desa tersebut gitu. Jadi satu desa, makanya dari pemerintah provinsi itu mereka itu memberikan satu program atau punya satu program yaitu One Company One Village. Ya. Pokoknya One Village One Company gitu ya. Jadi satu desa satu perusahaan. Dan itu turunan dari instruksi dari pemerintah pusat. Nah, yang tadi saya bilang sinyal itu, jadi ada kemungkinan ke depannya dana desa itu tidak akan cair lagi. Jadi dana desa yang sekarang ya jangan semuanya untuk pembangunan fisik dan lain-lain. Kita udah dicontohkan oleh beberapa desa yang sudah berhasil melalui bumdesnya, bahwa dengan hasil dari bumdes dan masuk ke PAD itu bisa membiayai semua kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan belanja desa. Tuh. Kita harus mulai berpikir bahwa dengan disarankannya bumdes atau diharuskannya satu desa, satu bumdes atau satu usaha itu nanti kedepannya jadi pilar untuk untuk tadi bahwa kebutuhan dari desa itu nanti bisa diambil dari hasil dari bumdes tersebut, dan tidak menutup kemungkinan seperti contoh yang di Yogyakarta itu aset-aset dari bumdes itu dimiliki oleh warga masyarakat desa sendiri. Contohnya ya kalau misalnya si bumdes itu sudah berkembang, kenapa enggak itu jadi TBK. Masyarakat yang ingin mempunyai penghasilan dari itu bisa memberikan modal tambahan yang berupa mungkin saham atau seperti apa gitu. Jadi untuk kedepannya diharapkan bumdes itu bisa berjalan dan bisa menjadi salah satu pilar untuk menghasilkan PAD seperti itu. Jadi kenapa ada beberapa kepala desa dia benar-benar konsen ke bumdes itu, bahkan sampai yang di Tasik ya Cisanyong. Ya di Sanyong dia 2 kali ADD itu dimasukkan ke bumdes dengan keberanian kepala desa. Handel curi berenanya, pokoknya mah hujatan-hujatan dari warga sekitar, dari yang mungkin dari sepupu dan lain-lain, bodo amat gitu. Yang penting saya bisa menghasilkan. Kalau misalnya dia berpikir gini Pak, kalau dana desa dibikin buat jalan, itu toh jadi jalan gitu. Tidak bakal dari jalan itu menghasilkan bumdes. Tapi kalau dari bumdes bisa jadi hasil dari bumdes bisa membuat jalan. Seperti itu kalau pikirnya. Dan kalau misalnya dari bumdes itu terus berkembang, yang nggak menutup kemungkinan di saat dana desa ditutup atau di stop, dia udah nggak pusing lagi karena dia udah punya penghasilan sendiri gitu. Dan untuk sebelum-sebelumnya juga saya setiap kali ngobrol dengan Kang Deddy, kalau misalnya mau bikin unit usaha, sebaiknya itu dimusyawarahkan betul-betul. Ambil masukan dari semua elemen masyarakat, karena satu orang pasti beda dengan orang lain tentang ide-ide usaha. Nah setelah misalnya ketemu, nanti baru dirutinkan apakah usaha unit usaha yang terbaik dan menghasilkan. Untuk bumdes sendiri kalau sebelum-sebelumnya sih mungkin lebih ke jadi kebanyakan kalau dulu itu bumdes pertama-tama muncul itu simpan pinjam, hampir semua bumdes itu simpan pinjam, dan akhirnya nggak nyampe 1 tahun semua kolab gitu. Kenapa? Untuk tahap selanjutnya bumdes itu sangat tidak disarankan untuk simpan pinjam, dan saat ini sudah diambil alih, bukan diambil alih sih, untuk pengelolaannya juga di bawah naungan DPMD sendiri langsung, dan kita
itu untuk supaya administrasi lebih jelas. Jadi jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kemarin ada contohnya Mbak, untuk BUMDes yang belum punya usaha dikasih jalan sama pemerintah. Ini ada masker kelola sama BUMDes. Keuntungannya untuk BUMDes seperti itu. Itu salah satu support dari pemerintah gitu. Baik pemerintah provinsi dan intinya sih kalau pemerintah provinsi atau kabupaten itu tetap dari instruksi dari pusat juga. Karena kayak kemarin itu untuk masker harusnya kan semua itu dikelola oleh BUMDes. Padahal kan nggak semua BUMDes itu bisa seperti itu, tapi ya udah nih jalannya seperti ini supaya BUMDes itu ada penghasilan seperti itu Pak. Dengan dana yang harus digelontorkan oleh desa kesekian untuk masker dan dikelola oleh BUMDes, udah itu udah pasti ada profit atau ada jual untuk BUMDes sendiri seperti itu. Jadi untuk teknis yang seperti tadi, saya sih nggak ngebahas masalah perbedaan antara Perdes dan lain itu mah teknis. Pemerintah desa, BUMDes dan BPD lebih paham hal seperti itu. Jadi kalau misalnya dari saya sih hanya seperti tadi, kita kembangkan bareng-bareng BUMDes. Mudah-mudahan kedepannya kalau misalnya ada profit itu bisa jadi PAD dan bisa jadi untuk hasil kita bersama. Gitu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.